Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu, yaitu mengenal ilmu grafologi. Grafologi adalah ilmu membaca karakter dari tulisan dan tanda tangan. Bila Anda melihat di sini ada beberapa tulisan yang dimiliki oleh orang-orang yang berbeda, yang mana tulisannya ini bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, dan bagus tidaknya berbeda. Ya, di sini kuncinya adalah tergantung rumusnya ya. Contohnya, di sini ada tulisan yang berbeda ukuran, yang mana yang ini tulisannya ukurannya besar, sedangkan ini tulisannya kecil. Perbedaan ukuran ini menandakan konsentrasi. Semakin besar tulisan, semakin besar ukuran tulisan, menandakan dia konsentrasinya rendah terhadap teori. Sebaliknya, apabila tulisannya ini kecil, maka tingkat konsentrasinya semakin cenderung tinggi. Biasanya, orang yang memiliki tulisan yang kecil ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki tulisan yang hurufnya besar. Di dalam mempelajari sebuah ilmu, orang yang memiliki tulisan kecil ini cenderung belajar teori dulu, baru praktek. Dan sebaliknya, orang yang memiliki tulisan ukuran besar ini belajar langsung praktek, atau artinya learning by doing. Orang yang memiliki tulisan yang kecil, semakin kecil tulisan, maka tingkat konsentrasinya semakin tinggi. Dan ini contohnya seperti ini. Ini dia anak SMK, sedangkan yang ini cuma lulusan SD saja. Jadi kemungkinan besar orang yang punya tulisan yang sangat kecil itu biasanya orang yang memiliki rentang konsentrasi yang sangat tinggi. Bila ukuran hurufnya besar, dia biasanya lebih pandai dalam berkomunikasi, lebih pandai dalam ngobrol atau bergaul. Itu kalau dilihat dari tulisan. Kalau dilihat dari ketebalan itu menandakan emosi. Contohnya, kita lihat di sini, ya. Nih, dua tulisan yang memiliki ketebalan yang berbeda. Tulisan yang ini memiliki tulisan yang lebih tebal. Tebal maksudnya lebih menekan. Contohnya menekan. Tulisannya menekan. Sedangkan yang di atasnya ini tulisannya lebih mengambang. Mengambang artinya tekanannya dengan tekanan yang lebih rendah. Mengambang. Ya. Perbedaan tekanan ini menggambarkan emosinya. Semakin menekan, semakin emosinya semakin besar. Semakin mengambang, maknanya emosinya semakin sabar. Tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Orang yang memiliki tulisan yang lebih tebal, dia memang memiliki emosi yang lebih tinggi, cuman memiliki energi tenaga yang lebih kuat. Sebaliknya, tulisan yang lebih mengambang seperti ini dan seperti ini itu memiliki emosi yang sabar. Dia jarang marah, lebih sabar dalam menghadapi sebuah masalah. Akan tetapi tubuhnya lebih lelah, lebih mudah lelah dibandingkan orang yang memiliki tulisan yang lebih menebal dan lebih menekan. Lalu yang ideal yang bagaimana? Yang ideal adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah yang menekan tidak terlalu dan mengambang tidak terlalu. Itu menandakan emosinya normal, tengah-tengah, tidak terlalu sabar tapi juga tidak terlalu emosional. Lalu sekarang tanda tangan. Tanda tangan ini menggambarkan kepercayaan diri. Oke, kita lihat tanda tangan. Di sini tanda tangannya lebih besar. Coba mana ya, guys? Oke, ini tanda tangannya lebih besar. Dan ini besar juga. Kita cari tanda tangan yang kecil. Ya, ini yang kecil. Ada 3 ukuran, ini besar, ini cukup besar juga, dan ini yang kecil. Ukuran tanda tangan ini menggambarkan tentang kepercayaan diri. Semakin besar tanda tangan, semakin
kepercayaan diri tampil di depan publik semakin tinggi. Dan semakin kecil tanda tangan, semakin dia menjadi pendengar yang baik dan menghindari untuk berbicara di depan umum. Tetapi baik itu tanda tangan yang besar dan tanda tangan yang kecil, ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya, orang yang memiliki tanda tangan yang besar memang lebih percaya diri, tetapi dia lebih sombong. Dia lebih sombong karena dia suka tampil di depan publik. Dan apabila tanda tangannya lebih kecil, dia memang dia memang tidak sombong, dia memang kurang percaya diri, tapi jauh dari sifat sombong. Dan sifat tambahan, biasanya tulisan tanda tangan yang ukurannya kecil itu lebih menyukai tempat yang sepi, suka menyendiri, tidak terlalu suka yang ramai. Sebaliknya, tanda tangan yang ukurannya sangat besar itu orangnya sangat percaya diri dan senang di depan publik dan suka keramaian. Lalu dilihat dari bagus tidaknya tanda tangan. Ya, bagus tidaknya tanda tangan. Ini tanda tangannya jelek dan ini tanda tangannya bagus. Kalau tanda tangan semakin bagus tanda tangan, artinya dia cenderung peduli dengan penampilan. Semakin bagus tanda tangan, maka semakin dia mempedulikan kerapihan dan penampilan. Dan semakin dia jelek di tanda tangan, dia mengabaikan penampilan. Dan biasanya dia lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Coba, ini tanda tangannya bagus, yang ini jelek, yang ini sedang, tapi orientasi pada di tengah. Ini tanda tangannya bagus, artinya dia sangat peduli penampilan. Yang ini tanda tangannya jelek, jadi dia lebih sederhana dalam penampilan. Dia dalam berkenaan cukup mandi, tidak perlu pakaiannya bagus, tidak perlu pakai aksesoris yang menawan. Kalau ini dia sedang dia sedang. Tetapi kalau kita belajar dari tanda tangan sendiri, ini karakter tanda tangannya, ini ada hiasannya nih yang ini. Ini tanda tangan, ini ada hiasan 1, 2. Ya, suka berhias di tanda tangan itu maknanya suka berhias di badan. Contoh yang lain seperti ini kan. Ini tanda tangan, ada tanda tangan 1, 2, 3. Ini hiasannya 3. Artinya dia selain peduli penampilan, dia juga suka dengan aksesoris seperti jam, kalung atau gelang. Apabila tanda tangannya itu dicoret seperti ini, ya, yang di sini ada tanda tangan yang dicoret. Dia memiliki tanda tangan lalu dicoret dan ada titik 1 di akhir tanda tangannya. Mencoret tanda tangan itu menggambarkan dirinya. Apabila ini ditiru, contoh seperti ini. Contohnya tanda tangannya seperti ini ya. Aduh. Lalu tanda tangan ini adalah menggambarkan dirinya. Apabila tanda tangannya dicoret, tunggu deh. Maknanya dia mencoret dirinya sendiri. Maknanya lain adalah dia suka menyalahkan diri sendiri. Dia memiliki kecenderungan mengeluh atau kurang puas terhadap diri sendiri. Bisa karena kenapa fisik saya kok tidak begitu bagus, kenapa kok saya hitam, kenapa kok saya jelek, kenapa kok saya miskin, kenapa saya kok melakukan ini itu. Jadi dia suka sekali menyalahkan diri sendiri atau latar belakangnya. Akan tetapi terkadang dia memiliki kelebihannya yaitu sebagai introspeksi ya. Dia kadang tahu diri, jadi dia suka berintrospeksi, mencari kesalahan dia sendiri, jadi supaya memperbaiki kesalahannya. Lalu tanda tangan yang, kalau ingin memperhatikan tanda tangan yang bagus ya, kita lihat di sini tanda tangan yang bagus ya. Ini nih tanda tangannya sangat alami sekali. Tanda tangan yang ini sangat alami, goresnya sangat banyak. Semakin rumit tanda tangan, maknanya adalah semakin dia keinginannya banyak. Semakin sederhana tanda tangan, semakin dia
keinginannya sedikit ya. Ini biasanya sangat rumit dan ini sangat sederhana sekali, tapi hasilnya bagus. Keduanya hasilnya bagus, cuman yang ini goresannya sedikit dan ini banyak. Kalau tanda tangannya banyak, goresannya banyak, ornamennya banyak, ini menandakan dia kemauannya banyak. Semakin lebih sedikit, dia kemauannya lebih sederhana. Contoh, pemilik tanda tangan yang ini kemungkinan dia pingin kaya, dia pingin punya mobil, dia pingin punya rumah bagus. Sedangkan yang tanda tangan yang sederhana biasanya kemauannya juga lebih sederhana. Contohnya dia nggak perlu kaya, nggak apa-apa, yang penting cukup, anak-anak sehat, saya sehat, syukur alhamdulillah bisa kaya, begitu. Itu apabila dilihat dari tantangan. Lalu ada makna lain kalau dilihat dari tantangan. Kembali lagi pada tanda tangan yang membulat. Mana tadi ya? Oke, fokus pada tanda tangan yang ini. Ini memiliki tanda tangan yang membulat. Ya. Membulat ini menandakan ada rasanya ketakutan. Contoh seperti ini. Misalnya dia memiliki tanda tangan. Tanda tangannya seperti ini ya. Biasanya ada inisial, misalnya namanya Sandi ya. Nah, contohnya begitu. Lalu kok tanda tangannya kok dibulat? Agak persis dengan begini. Tanda tangan ini adalah dirinya, sedangkan bulatan ini adalah tempat berlindung. Orang yang memiliki tanda tangan yang dilingkari, ya tanda tangannya itu dilingkari, ini dia itu memiliki ketakutan atau rasa cemas. Dia takut terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele saja, tapi dia ada rasa was-was, ada rasa cemas, begitu. Lalu sekarang belajar dengan spasi. Kita lihat perbandingan mana yang spasinya dekat, mana yang spasinya jauh. Jarak antar baris, bukan jarak. Kalau spasi jarak antar kalimat. Coba di sini spasinya dekat, mana yang spasinya jauh ya. Belum nemu yang spasinya jauh. Coba. Kebetulan ini spasinya dekat-dekat semua. Coba. Ini dia. Di sini spasinya jauh. Di sini ada dua pemilik tulisan. Yang ini spasinya dekat dan ini yang spasinya jauh. Sebenarnya ini tidak terlalu jauh. Ini dia lebih jauh nih. Oke, lihat, perhatikan. Kita bandingkan pemilik tulisan ini. Jarak antar kata antara saya pergi ke pasar, saya pergi, saya dan pergi ini spasinya ini dekat. Pergi kan ke, ini spasinya dekat. Ke dan pasar spasinya dekat. Dan yang ini tidak bagus dalam keluarga ya. Antara tidak dan bagus ini spasinya jauh. Antara bagus dan dalam dan keluarga ini spasinya jauh. Maknanya begini. Semakin dekat jarak antar kata menandakan dia semakin mudah bergaul dengan orang lain, semakin dia mudah untuk didekati, semakin dia mudah dalam beradaptasi. Artinya, apabila dibandingkan pemilik tulisan yang dekat seperti ini, dia lebih terbuka, dia lebih mudah untuk diakrabi. Artinya dia orangnya lebih supel, mudah cari teman, tidak pilih-pilih dalam bergaul. Kelebihannya dia cenderung tipe yang supel. Kelebihan pemilik tulisan yang spasinya dekat, dia mudah bergaul, dia mudah dekat dengan siapa saja. Sama dengan tulisan ini juga. Ini spasinya dekat, jarak antar barisnya dekat, maksud saya. Ini memiliki kecenderungan mudah dalam bergaul, mudah dekat dengan siapa saja. Kecenderungan yang lain, karena dia tuh senang nyaman ngobrol dengan siapa saja, maka kekurangannya adalah dia sering lupa waktu. Ya, dia sering lupa waktu. Ya, dia lupa waktu pulang, waktu kerja, waktu istirahat. Berbeda dengan tulisan yang spasinya ini jarak antar barisnya lebih jauh.
Nah, jaraknya agak lebih jauh, cuman dia terkadang spasinya dekat. Maknanya pemilik tulisan yang spasinya ini lebih jauh, dia dalam bergaul dia pilih-pilih, tidak selalu mudah kalau dengan siapa saja, tetapi dia memiliki sebuah kepercayaan yang lebih tinggi apabila dia sudah percaya. Artinya dia dalam bergaul dia tuh gampang cocok-cocokan, tetapi apabila pemilik tulisan yang jarak antar kata ini dapat teman yang seplek, teman yang sangat mengerti dia cenderung ingin bersaudara, dia cenderung ingin menghubungi, bahkan silaturahmi terus menerus, ya begitu. Dan pemilik tulisan yang spasinya jarak antar kata ini jauh, dia suka bagi-bagi waktu. Jadi dia dalam ngobrol itu dia membatasi cukup setengah jam saja atau cukup 1 jam saja, karena dia berpikir begini, sekarang waktunya untuk bergaul, besok waktunya untuk bekerja, saya pulang, saya makan, waktunya untuk istirahat, malam waktunya untuk keluarga. Jadi dia lebih membatasi waktu karena dia suka bagi-bagi waktu. Nah, kecenderungan yang lain dia lebih mandiri karena dia itu tipe orang yang pemilih. Dia mengandalkan intuisinya dia sendiri, dia mengandalkan idenya sendiri. Maka ketika ada sebuah masalah atau ingin memecahkan masalah, dia menggunakan pemikirannya sendiri. Berbeda dengan tulisan yang spasinya dekat, jarak antar kata dekat, ini dia orangnya mudah bimbang, mudah menerima masukan, suka cari pendapat. Tapi kalau pendapat satu dan pendapat yang lain itu kok berbeda, dia sendiri pusing sendiri. Ya, dia dalam mengambil keputusan dia kurang mandiri. Dia biasanya selalu bergantung terhadap teman atau masukan dari orang lain. Lalu di sini ada tanda tangan yang arahnya ini ke bawah dan ada yang ke atas. Kalau tulis Atania Ajis ini dia spasinya tulisannya tanda tangannya dia ke atas. Nah, yang ini beda lagi nih. Kalau ini dia arah tanda tangannya itu menaik. Sedangkan yang ini tanda tangannya agak turun ke bawah. Tanda tangan adalah wajah, sedangkan tulisan itu adalah hatinya. Pemilik tanda tangan yang arahnya naik ke atas, ya seperti ini. Rumputnya ini naik ke atas, rumputnya itu naik ke atas. Ini wajahnya cenderung periang, ceria, bahagia, senang. Sebaliknya, pemilik tanda tangan yang arahnya ke bawah, ya begini. Ini cenderung ke bawah, rumputnya cenderung turun ke bawah. Dia cenderung wajahnya itu wajah yang pemurung, wajah yang sedih, sendu, galau begitu. Nah, itu kalau dilihat dari arah naik atau turun dari tanda tangan. Lalu sekarang baseline dari tulisannya naik atau turun, ya. Nah, contohnya kita lihat. Nah, hari ini tamu tidak terlalu banyak. Kita cari tulisan yang turun ke bawah. Coba kita cari tulisan yang turun ke bawah. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini ada dua bentuk tulisan yang berbeda. Yang ini, nama saya Ninyoman Puri, kerja di Kuta. Arah tulisannya ke bawah. Sedangkan yang ini tulisannya naik ke atas. Untuk mengetahui dia naik ke atas atau tidak, dilipat. Kertasnya dilipat. Nah, dan ternyata tulisannya naik ke atas. Di SM Kesehatan Balik Krisna Medika. Coba nih ya. Dan saya sekarang kelas 1 SMA baru sekolah. Nih tulisannya naik, dan saya paling tidak suka dibohongin ya. Ini tulisannya naik ke atas, sedangkan yang ini tulisannya turun ke bawah. Apabila kita buat baseline, ya, nih kan tulisannya turun nih. Nama saya, dia turun. Ini menggambarkan suasana hati.
Artinya tulisan yang cenderung naik ke atas seperti ini, dia memiliki suasana hati yang positif, dia moodnya bagus, dia antusias, dia hatinya senang, hatinya bahagia, dia cenderung semangat. Sebaliknya, tulisan yang lagi turun ke bawah seperti ini, atau ya tulisan seperti itu, dan ini juga tulisannya ke bawah juga, tanda tangannya turun ke bawah, tulisannya turun ke bawah, ini dia hatinya sering galau, mudah sedih, bad mood, sering pesimis. Dan apabila dalam dunia kerja, pemilik tulisan yang naik ke atas, ya, yang seperti ini tadi, walaupun ini masih kelas 1 SMK, dia cenderung menyukai kegiatannya, dia suka dengan pekerjaannya. Sebaliknya, pemilik tulisan yang turun ke bawah seperti ini, ya, seperti ini juga, ini dia seringkali terpikir untuk ganti kerja. Dia seringkali kerjanya itu pingin kerja yang lain. Misalnya dia seorang karyawan di swalayan, mungkin karena gajinya tidak besar, maka dia galau. Karena galau, dia ingin mencoba pekerjaan yang lain. Ya, Adik, jangan minumnya, Dik. Sini. Nah, itu kalau ada kaitannya dengan suasana hati. Lalu jarak antar baris itu seperti ini. Nah, ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan saya lihat perbandingannya, jarak baris yang lain yang mencolok, ya. Jarak antar baris itu adalah bagaimana dia membelanjakan uang. Semakin dekat jarak antar barisnya, semakin dia cenderung mudah mengeluarkan uang. Semakin jauh barisnya, semakin dekat jarak antar baris, semakin dia hemat. Semakin dia jarak antar barisnya semakin jauh, dia semakin mudah mengeluarkan atau cenderung boros. Contohnya seperti ini. Ya, ini lebih dekat. Sebenarnya tidak dekat sekali, cuman anggap saja ini dekat. Contoh yang lebih gampang untuk supaya lebih mudah dipahami, contoh begini. Dan ini contoh begitu. Ya, jarak antar baris ini dia dekat, artinya dia lebih hemat dibandingkan tulisannya yang begini. Contoh begini, contoh begitu. Ya, ini lebih jauh, jarak antar ini spasinya lebih jauh, dan ini lebih dekat. Lebih dekat artinya dia lebih hemat, lebih jauh artinya dia lebih boros dalam membelanjakan uang. Cuman biasanya antara hemat dan pelit itu beda tipis, antara boros sama suka ngasih dan dermawan itu beda tipis. Ya, selalu ada plus minusnya, ya, selalu ada plus minusnya. Lalu kembali lagi pada baseline itu arah tulisan naik atau turun. Bagaimana kalau tulisannya naik turun? Apa namanya? Contohnya begini, tulisannya pertama naik, lalu turun, naik. Nah, contohnya kita lihat. Nah, kalau ini turun sekali nih, ini galau sekali nih. Kalau ini tanda tangannya naik, tapi tulisannya turun. Ya, tanda tangannya umumnya naik, tapi tanda tangannya turun, tulisannya turun. Walaupun mukanya ceria, periang, senang, happy, tapi sebenarnya hatinya itu lagi galau sekali. Ya, karena wajahnya ini periang, tapi hatinya galau sekali. Kalau ini semangat sekali, tulisannya naik ke atas, dia sangat semangat sekali. Tapi tanda tangannya kecil dan tidak banyak garisan, dia orangnya simple. Kerjanya semangat, tidak muluk-muluk angan-angannya, dan dia cenderung kemauannya cenderung simple. Nah, kita lihat ini contohnya tidak begitu banyak nih. Ya, Dik.
Nah, kalau yang saya sebutkan tadi, kalau baseline itu naik turun seperti ini suasana hatinya susah ditebak. Sebentar senang, sebentar sedih, senang lagi, sedih lagi. Ya, pagi happy, siang galau, malam galau, mau tidur senang lagi. Ya, biasanya suasana hatinya itu mudah sekali berubah dan moodnya itu susah ditebak. Dan sekarang kita lihat apa ya? Sekarang jarak antar baseline line sebelum dan sesudahnya. Ini jarak sebelah kiri, ini jarak sebelah kanan. Di sini ada perbedaan yang sangat jelas nih ya. Kalau ini penuh nih ya, kalau ini sangat lebih menjorok ke depan. Kalau ini lebih biasanya jarak sebelah kiri ini menandakan tentang bagaimana kehidupan sebelumnya atau masa kecilnya. Dan biasanya pemilik tulisan yang dalam mengambil huruf utama dia lebih dekat dengan baris awal, ini kehidupan ekonomi keluarganya cenderung lebih bagus, lebih mapan, dan kebutuhan gizinya lebih tercukupi. Berbeda dengan yang dalam ngambil baris ini lebih jauh, lebih menjorok ke kanan. Ini biasanya dia kecilnya dibilang miskin tidak, tapi bisa dikatakan itu pas-pasan. Artinya dari keluarga yang pas-pasan. Contohnya seperti ini, menjorok ke kanan, ini menjorok ke kanan. Kalau ini dia sangat ini. Tidak dikatakan dia miskin, tapi hidupnya sederhana. Jadi dari keluarga sederhana. Artinya makan itu ya cukup fresh, hidupnya itu dari kecil tuh ya fresh gitu. Kadang biasanya juga dalam sekolah itu dia misalnya dia keinginannya ingin sekolahnya lebih tinggi, artinya dia ingin punya cita-cita, tapi ada keterbatasan dalam dana begitu. Kalau yang ini saya tahu ini anak SMK ini bapaknya dia pemborong, makanya bisa dipastikan karena bapaknya itu dia kaya, maka kebutuhan fisik, kebutuhan materi, gizi, makan, kebutuhan bermain sangat tercukupi. Sekarang bagaimana dengan baseline yang sebelah kanan? Kalau baseline yang sebelah kanan ini bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya? Kalau tulisannya ini menjorok seperti ini contohnya ini ya, agak menabrak nih ya, menabrak seperti ini. Ini dia orangnya lebih susah untuk diatur ya. Dia biasanya penuh inisiatif, tapi orangnya susah diatur, kurang patuh. Yang ideal kan kalau nulis itu kan baris ini sudah ganti baris ya. Ini anggap baris yang ideal. Artinya ketika nulis sampai di sini sudah ganti baris. Ini jarak yang sangat ideal. Oke, seperti itu penjelasannya, dan penjelasannya masih banyak lagi dan akan dilanjut pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan